Hai, balik lagi bersama kami. Semoga kalian tidak bosan. Saya Siti Jangan Nurjana bosan dong. dan tentunya bersama Jenglis. Oke, hari ini karena hari pekan lalu kita sudah berjalan-jalan di dalam negeri, Indonesia. makanya hari ini kita akan bahas selebriti artis dari luar negeri. Kita jalan-jalan lagi ke luar negeri. Biar nggak bosan kan kita betul, jalan-jalan tapi kita pindah-pindah. tetap pakai masker ya, karena Iya. kita tahu COVID lagi ganas-ganasnya. Dan jaga jarak. Jadi yang kita obrolin adalah artis dari luar negeri. Iya. Tentunya dalam program Gotis, Gosipin Artis. Jadi yang kita mau gosipin, kita mau gosipin. Sebenarnya artis ini udah pernah kita bahas sebelumnya. Tapi timingnya bagus banget sekarang. Betul. Kita mau gosipin Gwen Stefani. Kayaknya doa kita yang lalu-lalu itu terkabul ya. Kayaknya kita sudah mencium bahwa akan terjadi peristiwa besar. tahun ini. Aroma kebahagiaan, aroma balikan gitu. Tribunus sudah pada tahu belum? Gwen Stefani sudah menikah dengan Black Shelton. Kalau di Indonesia itu melepas masa janda. Tapi bukan hanya soal pernikahannya yang mau kita kulik-kulik. Iya. Dan ada beberapa pernak-pernik pernikahan, mulai dari tentunya si sosoknya sudah pasti. Kan nggak mungkin kita mau bilang Gwen menikah dengan nggak membicarakan Gwennya. tentunya ada soal gaun pernikahannya si Gwen yang kita akan bahas hari ini. Siapa sih desainernya? Gaunnya itu unik, cantik, menawan, elegan, tentunya tidak menghilangkan aura bahagia di hari pernikahan. Iya. Kalau Tribunus pada ingat, kan Gwen udah pernah nikah sebelumnya. Gaunnya juga itu dinobatkan oleh majalah Vogue sebagai gaun yang wow. Yes. Gitu. Jadi itu dinotis oleh para fashion setter lainnya. Dan tentunya karena setelah pertamanya itu wow, tentunya yang nggak kedua boleh kalah wow, nggak boleh kalah wow gitu. Tapi desainernya sekarang beda. Kalau dulu Sebelumnya yang desainernya siapa ya? Saya lupa, tapi pokoknya buat rumah fashion Christian Dior sih. kalau Siapa kita saya nggak lupa. apa-apa kan ngomong itu, siapa tahu kan Christian Dior bisa mau endorsein kita gitu. Ngarang Dan kalau banget. bajunya, gaun pengantinnya yang lalu warnanya bukan warna tradisional pengantin berat. Kan warna putih itu warna tradisional pengantin kan. Kalau kemarin warnanya itu krem yang diombre dengan warna pink. Kalau kali ini Gwen Stefani menggunakan gaun pengantin berwarna putih. Dan yang Desainernya? pastinya kalau desainernya itu kayaknya Kayaknya idola Anda deh. idola saya banget deh. Dan banyak idola apalah artis lainnya ya. Vera Apa Wang. namanya dulu? Vera Wang. Vera Wang. Nggak salah kan nyebutinnya Vera Wang Iya, atau Vera Vera Wang. Vera Wang. Vera Wang. Dan si Vera Wang ini sebelumnya dan di tahun ini juga ya. Iya, barusan ulang tahun loh. Barusan ulang tahun. Barusan merayakan ulang tahunnya. Yang ke ceng 27. Kata netizen kelihatan kayak 27, tapi guess what? Umurnya itu 72. Dan ternyata jadi sebelum itu dia juga mendesain gaun pernikahannya si Ariana Grande gitu. Dan kita nggak mau bahas itu terlalu jauh, kita mau bahas gaun pernikahannya si Gwen aja ya. Jadi ada dua gaun ya yang dipakai Gwen waktu pemberkatannya. Itu gaunnya panjang, pokoknya tradisional, warnanya tradisional putih. Bahannya itu sutra. Georgette. Yes. Terus
kerudung pengantinnya atau yang biasa kerennya dibilang veil itu panjang, terus ada bordiran namanya Gwen, Blake sama ketiga anaknya Ketiga Gwen. anaknya. Siapa Terus yang Kingston, Suma sama Apollo. Apollo. Itu dibordir di jadi kerudungnya kayaknya yang panjang. lebih ke bermakna sekali pernikahan ini. Apakah karena si suaminya ini dulunya pernah batal nikah ya kalau nggak salah ya? Wah, saya lupa. Mantan. Oh, saya nggak tahu kalau dia pernah batal nikah. Terus kalau nggak salah sih, kalau salah dibenerin ya, kalau salah dibenerin, kalau nggak salah gitu. Terus cuman kayaknya lebih bagus kalau menurut aku sih lebih bagus gaunnya yang kali ini sih daripada gaun yang Dipakai Gwen kemarin. Oh iya. karena lebih kelihatan pengantin kelihatan. barat sih, karena selain warnanya tradisional putih, pakai kerudung, kan kebanyakan tuh pengantin-pengantin modern sekarang udah menghindari pakai kerudung, apalagi yang panjang. Jadi Dan pernikahannya itu dibikin di private ranch-nya Yes. Blake di Oklahoma. Jadi gaun itu gaun yang memiliki desain minimalis dengan kesan glam rock yang khas. Iya. Katanya sih begitu Tribuners. Tapi kita belum bahas gaun satunya yang dipakai pas resepsi. Resepsi, betul. Iya. Gaunnya itu beda dengan yang gaun yang dipakai waktu pemberkatan. Kan yang pemberkatan panjang. Kalau ini mini. Mini, tapi kerudungnya juga mini, pendek. Jadi cutting ada cutting struktur gitu ya. Yang mini begitu. Terus yang dia juga nggak melupakan latar country-nya suaminya si Blake, dia pakai boots. Country kan dia terkenal dengan ala-ala boots gitu. Jadi dia mengambil juga ciri khas dari Blake. Jadi dia lebih tidak mengedepankan si dirinya sendiri, karena kan namanya menikah adalah menyatukan dua insan yang terpisah-pisah berbeda. dan yang berbeda-beda untuk menjadi satu. Makanya untuk latar belakang pernikahannya si Gwen tidak menonjolkan sisinya Ya, bahwa ini suami suami tetap gue, dia suami menampilkan aku, gitu. backgroundnya suaminya. betul. Tapi tetap make upnya ciri khas Gwen banget. Lipstiknya merah menyala. Emang sejak kapan sih si Gwen nggak pernah pakai lipstik merah menyala gitu? Ada sih kalau mau lihat-lihat itu, ada dia pakai lipstik yang nude, warna Tapi nude gitu. nude tetap menonjolkan sisi karakternya dia atau enggak gimana? Tapi kan memang yang dia trendsetter lipstik yang merah menyala itu kan. Oke. Tapi karena yang make Gwen, siapa yang mau komplain? Kalau kita yang pakai merah menyala, oh mama. Pasti orang-orang kan bilang, weh ada lenong lewat. Apalagi saya. Muka minimalis, pas-pasan. Ini aja ya Tribuners, kacamata dari tadi jangan tanya kenapa saya gini-gini. Hidung saya minimalis. Hidungnya Terus minimalis. ditambah masker. Oh, pandemi segeralah berlalu. Iya, kasihan telinga kita digantungi kacamata, digantungi masker double juga. Terus kita kalau ngomongin masker sama gaunnya si Gwen, kalau di Indonesia sendiri kalau pernikahan pasti udah set sama masker ya. Iya, kalau Gwen Kayak beruntung banget sih si Gwen karena menikah. menikahnya di Amerika Yes. dan Amerika itu memang sudah tidak diwajibkan untuk memakai masker. Nah, kalau di tempat umum boleh pakai kalau mau sendiri, tapi tapi tetap milih. Kalau kita kan tetap harus pakai masker karena kita mau melindungi orang lain dan melindungi diri kita. Jadi kalau mau pernikahannya seperti Gwen, terus mau baju pernikahannya juga seperti beliau, sih boleh sih searching Vera Wang gitu kan. Iya. Pesen gaun gitu. Kalau nggak pakai. Google sih harga gaunnya yang termurah berapa dolar Amerika ya? Berapa ribu dolar Amerika gitu? 2.000 dolar Amerika atau berapa? Dikali aja Terus sendiri ya, saya males kalau pengen kalkulasi nikah ke kurs Indonesia. seperti Gwen nggak pakai masker, makanya mau divaksin. Iya, kalau kita Terus semua sudah divaksin,
pasti penyebaran virus akan berhenti. Betul. Terus kita mau balik lagi ke gaunnya si Gwen Gaunnya yang Gwen. saya lebih suka yang untuk resepsinya sih daripada pemberkatannya. Kalau pemberkatan kan itu gayanya harus tradisional Yes. gitu toh. Tapi kalau resepsi kan pasti ada jejing-jejingnya Terus gitu. karena kalau resepsi kan dansa. lebih ke ciri khas si Gwen banget sih. Iya. Nah, cuman memang backgroundnya sih ciri khasnya menampilkan ciri khas si suami. Tapi kalau untuk gaun, kalau aku lebih sukanya yang memang Punya yang dibuat resepsi ya. gitu. Cuman Karena sayang. lebih Ha, karena pendek kan nggak susah, kerudungnya pendek, Betul. roknya juga pendek, nggak susah narik-narik. cuman Tapi sayangnya, tetap feminin kan? betul. Cuma sayangnya saya nggak bisa nikah 2 kali gitu. Terus kenapa sih si Gwen menikahnya setelah saya menikah gitu? Jadi Jadi gaunnya pengen ngikut gitu. gaunnya yang mau diikutin. Tapi kan nggak bisa nikah 2 kali. Tapi kalau ngulik-ngulik gaun-gaun pengantin ala Ferawang itu tampilannya itu minimalis ya. Yes. Kebanyakan nggak banyak payet-payetnya gitu Kayak kan. si ini, si gaunnya si Ariana. Iya. Kan itu lebih simpel juga sih. Iya. Terus mitosnya ini kalau ngomongin mitos kan antara fakta atau nyata, namanya juga mitos. Fakta atau nyata sama kan? Nah, namanya juga mitos. Kalau gaun desain dari tangan si Ferawang itu mitosnya yang pakai itu bakal pernikahannya tidak akan lama gitu. Oh gitu. Kan? Tapi nggak juga loh. Ini cuman lantaran si mitosnya. siapa? Maria. Oh Mariah Carey baru satu kan. Ini lantaran si Megastar itu sih. Terus Tapi kayak Alicia Keys masih baik-baik saja. Victoria Beckham masih awet Masih sampai awet sekarang. Bahkan kok. si anaknya itu mau udah punya pacar, udah punya rumah sendiri dan kemungkinan akan sehidup. oh gitu, Gitu. hidup-hidup bareng ya. Ya, Oke. kita udah menjelajah kemana-mana Tribuners dan sayangnya lagi waktu memisahkan kita. Dan bagi kalian Tribuners yang pengen artis, seleb, aktor, penyanyi, presenter, Iya, siapapun yang pengen kita kulik gibahin, silahkan komen di YouTube kami. Iya, dengan di Facebook juga kan ada komennya toh. Betul, siapa tahu ada obrolan kita yang mungkin Tribuners yang lebih tahu bisa komen atau mau lebih memberikan referensi ke kita silahkan di komen. Terus, Sekali lah, Tribuners juga bisa pilih lebih suka gaun Gwen yang mana. betul, Yang buat resepsi yang panjang Atau yang pendek. yang pendek. Yang buat resepsi yang pendek. Yang pendek atau yang buat pemberkatan yang panjang yang panjang. atau suka si gaunnya Gwen Iya, yang yang waktu pernikahan menikah sama sebelumnya. Gavin ya. Oke, sekali lagi mungkin ada pesan untuk Tribuners saat pandemi ini, Jenglis. Iya, pesannya kan ini pandemi semakin mengkhawatirkan. Yes. Yang pertama, jangan panik. Karena kalau kita panik, biasanya kita tidak akan bisa mengambil keputusan yang sehat. Betul. Dan masker pakailah double. Kalau mau bertemu dengan orang yang di luar rumah, Betul. gunakan masker double. Karena virus-virus itu ada di udara. Dan jaga jarak. Kalau ngomong jaga jarak. Jangan rangkul-rangkulan dulu. Betul. Jangan tos-tosan dulu. Jangan Kita salaman tos-tosannya dulu. online aja ya. Iya, Tos-tosan tosnya dari jauh, online. tosnya begini dari kaki. Terus sering-sering cuci tangan, apalagi sebelum memegang wilayah wajah. Wajah. Biar virus nggak mendapat kesempatan untuk masuk. Betul. Oke, Iya. kalau begitu kita berdua, Siti Nurjana sekali lagi Dan- harus Tribuners ingat dan bersama Jenglisa yang harus Tribuners ingat juga. Iya. Kita akan berpisah dan kita akan bertemu pekan depan di hari dan jam yang sama. Sama. Da Tribuners, salam sehat. Stay safe. Annyeonghaseyo.